Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang kebijakan ekonomi Indonesia. Kita lihat yang pertama, peran dan fungsi pemerintah dalam bidang ekonomi. Yang pertama adalah fungsi stabilisasi. Jadi pemerintah menstabilkan harga, menstabilkan jumlah kebutuhan barang pokok, menstabilkan perekonomian. Itu fungsi dan pemerintah. Kemudian yang kedua, fungsi pemerintah adalah fungsi alokasi. Jadi pemerintah mengalokasikan sumber daya yang ada ke masyarakat secara adil dan merata. Jadi termasuk contohnya misalnya pemerintah melakukan pembangunan jalan yang merata, pembangunan jalan tol di mana-mana. Itu pemerintah melakukan fungsi alokasi. Alokasi sumber daya alam, alokasi sumber daya anggaran, dan alokasi lainnya. Kemudian yang ketiga adalah fungsi distribusi. Jadi pemerintah mendistribusikan anggaran yang dimilikinya ke daerah-daerah. Kemudian kita lihat beberapa faktor yang mempengaruhi karakteristik perekonomian Indonesia. Yang pertama, faktor geografi. Faktor geografi ini adalah seperti dataran rendah, ada yang di dataran tinggi, ada dataran rendah gitu. Itu faktor geografi. Kemudian ada yang di wilayah tak ada hujan, ada yang di wilayah yang kering. Ini mempengaruhi perekonomian. Kemudian faktor demografi, faktor jumlah penduduk juga mempengaruhi perekonomian. Kita lihat perekonomian Jawa itu sangat maju dan pesat. Kenapa? Karena jumlah penduduknya banyak. Jumlah penduduk yang banyak akan menstimulus perkembangan ekonomi. Kenapa? Konsumsinya banyak. Kalau konsumsinya banyak, itu akan meningkatkan produksi. Kalau produksi meningkat, maka akan membutuhkan banyak tenaga kerja. Kalau tenaga kerja semuanya bekerja, maka akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Kalau pendapatan masyarakat meningkat, maka kebutuhan akan makanan juga banyak dan produksi meningkat lagi. Seperti itulah siklus perekonomian kita. Kemudian ada faktor sosial, budaya, dan politik juga mempengaruhi perekonomian kita. Jadi faktor sosial, kemasyarakatan gitu. Masyarakat yang kompak, masyarakat yang mau mengikuti keinginan pemerintah, masyarakat yang mau melakukan apa yang diserukan pemerintah, itu cenderung lebih mudah untuk maju dibandingkan masyarakat yang banyak ngeyel. Termasuk budaya, ya. Budaya masyarakat yang rajin bekerja, budaya masyarakat yang pemalas, itu mempengaruhi perekonomian. Ya. Di masyarakat yang pemalas biasanya perekonomiannya sulit untuk meningkat, beda dengan masyarakat yang rajin. Kemudian politik juga. Kenapa politik mempengaruhi? Karena politik ini mempengaruhi kebijakan, ya. Tanpa kebijakan politik yang baik, tanpa keberpihakan orang-orang politik kepada rakyat, maka perekonomian akan sulit tumbuh, ya. Apalagi kalau politiknya adalah politik yang mementingkan kepentingan kelompoknya, sehingga pembangunan dirasakan tidak adil dan merata. Kemudian kita lihat masalah kebijakan-kebijakan dalam bidang ekonomi, ya. Kebijakan bidang ekonomi ini adalah yang pertama kebijakan fiskal, ya. Kebijakan fiskal, kita lihat misalnya pemerintah melakukan pengampunan pajak, itu kebijakan fiskal, ya. Pemerintah menaikkan bea masuk impor, itu kebijakan fiskal, ya. Kemudian ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini ada 3 kebijakan yang biasanya diterapkan pemerintah. Ada operasi pasar terbuka, open market operation, ya, melakukan operasi pasar keuangan. Kemudian ada fasilitas diskonto, diskon rate, ya, diskon tertentu. Misalnya melakukan kemudahan-kemudahan kepada para peminjam dalam melakukan peminjaman dan lain-lain. Kemudian ada rasio cadangan wajib, ya, ada rasio cadangan wajib. Ini kebijakan moneter yang biasanya disasar kepada bank-bank yang diterapkan rasio cadangan wajib. Jadi bank-bank itu
wajib memenuhi cadangan modal minimal. Itu kebijakan moneter. Kemudian ada kebijakan perdagangan luar negeri, ada kebijakan pengembangan dan promosi ekspor. Kemudian ada kebijakan proteksi atau kebijakan impor, ya. Itu kebijakan perdagangan luar negeri.